Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini kebagian jatah ngomongin sebuah film, sebuah sequel ya lebih tepatnya. Gue rasa gak berlebihan kalau gue menyebut ini sebagai one of the most anticipated sequels, atau in general one of the most anticipated movies sepanjang 2025. Soalnya film pertamanya itu meledak luar biasa ya, yaitu ada Wicked for Good yang merupakan sequel dari Wicked yang rilisnya baru tahun kemarin ya, tahun 2024. Dan meledak memang Wicked yang pertama tuh. Secara komersil sukses besar. Dia dapat sekitar 750-an juta ya di seluruh dunia. Terus di Oscar juga dapat banyak nominasi, sekitar 10 kalau nggak salah nominasi. Termasuk Best Picture, termasuk Best Actress buat Cynthia Erivo, Best Supporting Actress buat Ariana Grande. Walaupun akhirnya yang menang cuma 2 ya, kategori teknis, Best Costume Design sama Production Design. But still itu achievement yang wow, luar biasa lah. Cultural impact-nya juga kuat banget. Kalau dulu sebelum Wicked rilis, lu sebut nama Elphaba, itu mungkin orang umum nggak ada yang tahu. Glinda bahkan juga sama, nggak ada yang tahu kecuali diehard fansnya Wizard of Oz ya. Tapi sekarang Elphaba, Glinda itu udah jadi pop culture icon yang hampir semua orang gue yakin tahu. Dan gue juga suka banget ya sama Wicked yang pertama, bisa lu cek reviewnya ada, gue juga yang review di situ. Dan gue nunggu banget Wicked for Good ini. Selama gue nungguin Wicked for Good selama setahun ini, gue tuh berpikir, berandai-andai gitu, gimana caranya lu bisa bikin sesuatu, bisa bikin sequel yang mengalahkan ya Wicked yang pertama. Itu kan keren banget ya. How can Jon Chu top the first movie? Gimana dia bisa ngelahirin sequel yang ya mungkin gak harus lebih bagus ya, tapi sama bagusnya. Dan setelah nonton Wicked for Good, jujur gue gak tahu jawabannya. Karena gue rasa Jon Chu dan tim juga tidak tahu bagaimana cara membuat sequel yang lebih bagus atau sebagus Wicked pertama. Wicked for Good ini sebenarnya dia adalah musikal yang solid. Kalau lu lihat dia sebagai karya yang berdiri sendiri, dia bagus. Cuman kalau lu bandingin sama film pertamanya, ya sadly kualitasnya ngalamin penurunan yang ya lumayan sih, nggak cuman sedikit tapi lumayan buat gue. Dan buat yang belum tahu ya, Wicked for Good ini ngadaptasi part 2, act 2 lebih tepatnya, bukan part 2 ya, act 2 babak kedua dari pertunjukan musical Wicked. Jadi Wicked yang pertama itu act 1, ini act 2. Bukan kayak kebanyakan film part 1 part 2 yang emang terpisah. Ini emang originally adalah satu bagian, dan di Broadway-nya itu cuman dipisah sama intermission, istirahat. Dan kalau yang dari gue baca sih, act 2 emang di mata para fans sendiri adalah penurunan dari act 1 ya, versi musikalnya. Gue belum nonton versi musikal Broadway-nya gimana, tapi kalau yang gue baca dari para fansnya sendiri, dari para reviewer itu katanya memang basically lebih lemah dari act 1. Kalau ceritanya sendiri itu jaraknya 5 tahun dari peristiwa film pertama. Di sini Elphaba yang sekarang dipanggil Wicked Witch of the West itu udah jadi sosok yang ditakuti sama masyarakat Oz gara-gara propaganda dari Madame Horrible dan The Wizard of Oz ya. Tapi sebaliknya si Glinda itu dipuja sebagai sumber harapan, sebagai bidadari, walaupun dia sendiri nggak punya kemampuan sihir kayak si Elphaba ya. That's all you need to know soal ceritanya. Lu nggak perlu tahu lebih banyak daripada itulah. Nonton sendiri intinya. Nah, tapi kalau ngomongin cerita, sejujurnya gue kagum sama naskahnya loh. Karena kalau dibandingin film pertama, ceritanya itu punya subteks yang jauh lebih kaya. Film pertama ya banyak juga subteksnya, soal persahabatan, soal racism, soal judging a book by its cover, soal prasangka. Tapi yang kedua ini jauh lebih luas, jauh lebih variatif, dan penokohan tiap-tiap karakternya juga makin diperdalam di sini sebenarnya. Yang utama jelas ya, ngomongin fakeness, kepalsuan. Lu akan ngelihat Glinda yang dari kecil itu terjebak sama kepalsuan, even di hal-hal kecil kayak tersenyum aja dia harus memalsukan itu karena satu alasan, dia mesti memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Sampai dewasa, sampai dia udah dikenal sebagai Glinda the Good, itu masih ke bawah. Dia harus memalsukan semuanya biar orang-orang itu punya harapan. Dan kepalsuannya Glinda itu kayak cerminan utama negeri Oz ya. Negeri Oz itu kan negeri yang terjebak dalam kepalsuan, semuanya itu fake. Masuklah Elphaba, let's say dia adalah katalis yang bisa menghapus kepalsuan itu. Nah, tapi Wicked for Good lebih dari cerita soal kepalsuan. Itu yang gue suka. Gue ngeliat ceritanya tuh overall jauh lebih politis sih. Yang pertama sekali lagi juga tetap politis, tapi yang ini more political than the first one. Kayak lu akan ngeliat kritikan-kritikan soal gimana para pemegang kuasa itu cenderung suka memanipulasi rakyat demi kepentingan mereka itu makin diperkuat. Nah, yang gue suka banget tuh ada di nomor musical lagu Wonderful. Itu trio ya, si Wizard of Oz, si Glinda sama si Elphaba tuh bareng tuh. Di situ kita ngeliat sesuatu yang juga terjadi di Indonesia sebenarnya. Itu sesuatu yang menyesakan lah, menyakitkan. Presentasi musikalnya fun, happy, colorful, tapi sebenarnya di situ ada pesan, ada subtext yang sangat-sangat serem
serem di situ. Yaitu lu ngeliat gimana seorang penguasa yang semena-mena ya, dia itu memasang muka palsu tuh, senyuman palsu, terus dia menjual kebahagiaan palsu dengan tujuan menggoda orang-orang yang berusaha ngelawan dia biar gabung ke sisi dia, biar kemudian perlawanan untuk menggulingkan si penguasa ini berhenti. Sering terjadi ya di Indonesia ya, yang tadinya tuh vokal, yang tadinya itu melawan, terus kemudian diiming-imingin tuh sama yang dia lawan, berubah sisi jadi ikut-ikutan ngebuzzerin. Terus subplot menarik lain juga bisa lu lihat dari ceritanya si Nessa ya, Nessa Rose, adanya Elphaba. Di situ lu akan ngelihat gimana dia sekarang udah jadi gubernur, tapi dia sama sekali nggak bahagia karena dia itu merindukan masa muda dia, merindukan masa-masa dimana semuanya itu happy, temennya itu banyak, kayak dia ngerasa ada di puncak dunia, dia itu merasa dicintai. Sedangkan sekarang udah dewasa, dia dibebani sama tanggung jawab yang seringkali bikin dia harus berbuat jahat, bertindak kayak nggak punya nurani. Itu juga sayangnya banyak terjadi dan relevan banget ya di realita kita. Masa muda tuh happy, freedom gitu kan, bebas. Begitu udah dewasa jadi budak korporat atau jadi pegawai apa gitu, mungkin pemerintahan gitu misalkan, yang mengharuskan kita tuh ya udah patuh sama perintah-perintah atasan, perintah-perintah penguasa ya, padahal itu berlawanan sama nurani kita. Aduh, menyakitkan sih, pahit, dan itu sangat-sangat relevan sekali lagi ya. Sama yang gue kagum dari penceritaan Wicked for Good adalah gimana dia makin nebelin modifikasi radikal dia dari cerita origin Wizard of Oz. Ini sesuatu yang akan semakin bisa lu apresiasi di saat lu semakin kenal cerita Wizard of Oz ya. Gak harus novelnya sih, at least versi film klasiknya yang tahun 39 itu. Semakin lu tahu, semakin lu suka ceritanya, semakin lu akan mengapresiasi, wow ini gila sih, kreatif sih, bisa-bisanya cerita Wizard of Oz dibawa ke arah sini, even sampai ke detail-detail terkecil ya, adegan-adegan yang ya kalau dilihat di versi aslinya kayak nggak penting, tapi di sini kayak dikembangin ke arah yang unexpected. Contoh ya, pada saat film ini ngasih gambaran peristiwa apa sih yang terjadi di area perkampungan warga setelah Dorothy di opening film Wizard of Oz ya, itu akhirnya berangkat menyusuri Yellow Brick Road buat nemuin si penyihir. Apa yang terjadi? Di sini lu akan lihat itu. Dan itu adalah adegan yang anjing banget, itu fun banget. Itu adegan yang bener-bener menyoroti gimana seorang Ariana Grande itu punya talenta komedik yang jenius, dari gesturnya, dari ekspresinya, cara dia ngomong itu genius banget. Atau gimana nanti filmnya bisa mengubah nuansa upbeat, nuansa bahagia, nuansa yang happy dari konklusi klimaks di versi aslinya jadi sesuatu yang lebih getir, yang punya ironi kuat banget. Ini bukan spoiler ya, tapi kan semua udah tahu versi asli Wizard of Oz tuh akhirnya gimana Dorothy berhasil ngalahin Wicked Witch of the West. Pas nonton film yang dulu tuh gue tuh wah hebat Dorothy ya. Pas nonton film ini dengan gestur yang sama dari Dorothy, dengan tindakan yang sama, yang muncul di hati gue adalah ironis sekali. Jadi sebenarnya ya, sederhananya kalau ngomongin intisari ya, anjing intisari mau bikin kue, kekuatan cerita ya dari Wicked for Good, dia bagus. Ya tetap ada masalah-masalah, misalkan beberapa scene-nya kerasa kayak buru-buru, atau sebaliknya ada juga yang draggy. Tetap ada permasalahan-permasalahan seperti itu, tapi basicnya ceritanya tuh kuat. Masalah utamanya adalah emang musikalnya. Sebenarnya nggak jelek, sama sekali nggak jelek. Cuman sebagai lanjutan dari Wicked yang so wow itu, memang ada rasa-rasa kecewa pada saat gue nonton musikalnya. Lagunya jelas nggak sekeci lagu film pertama, enak di kuping tapi nggak yang akan nempel sampai setahun lebih, itu nggak. Terus visualisasinya juga sama, walaupun tetap ada beberapa visualisasi yang kreatif, yang mengagumkan, kayak misalkan di lagu The Girl in the Bubble yang nampilin Linda, itu gue suka gimana Jonchu secara kreatif tuh beberapa kali ngubah POV kameranya ya, itu kreatif. Tapi sisanya tuh gimana ya, gue ngerasa lebih kayak pengulangan dari adegan-adegan musikal di film pertamanya, tapi dalam versi yang lebih lemah. Termasuk di musikal yang penutup ya, apa tuh judulnya, Wicked Good for Finale kalau nggak salah ya. Wicked Good for Finale itu ya jauh banget kalau dibandingin Defying Gravity, man. Sekali lagi itu lagu yang enak, lagu yang heartful, liriknya juga punya rasa. Ya dia sial aja harus disandingin sama Defying Gravity yang iya literally memang Defying Gravity ya. Tapi untungnya momen final itu diselamatin sama kombinasi dua pemeran utamanya, Cynthia Erivo, Ariana Grande, semua top. Di situ mereka bisa bertukar emosi lewat lirik lagu, lewat tatapan,
luapan. Kata-kata itu nggak cuman sebatas suara, tapi bener-bener jadi luapan emosi, luapan isi hati. Keren sih mereka. Kalau ngomongin kemungkinan menang Oscar, nggak tahu ya, agak berat sih saingannya di sini, terutama Cynthia Erivo karena dia akan masuk ke kategori lead actress. Nominasi sangat mungkin, tapi kalau menang akan berat perjuangannya. Ariana Grande lebih possible kalau lu pengen dia menang karena supporting actress walaupun berat juga sih, tapi gue rasa persaingannya nggak seketat lead actress. So let's see. Kalau filmnya Best Picture gue ragu. Kalau menang Best Picture udahlah nggak bisa. Kalau Wicked kemarin kan kayak ya, walaupun bukan unggulan utama tapi dia tetap dipandang sebagai kuda hitam. Mungkin nih kalau Wicked menang, kalau Wicked for Good ya masuk nominasi Best Picture aja udah untung lah, udah alhamdulillah. Tapi sekali lagi ini bukan film yang jelek, sama sekali nggak jelek, jauh dari kata jelek. This is a good musical. Even endingnya yang paling belakang ya, bukan yang A Wicked Good for Final, ending yang paling belakang tuh gue suka karena di situ filmnya nggak berusaha memaksa sosok Elphaba itu untuk jadi pahlawan. Dia emang gak pengen jadi pahlawan kan, yang dia pengen adalah hak untuk berbahagia dan dicintai. Gue suka pemilihan konklusi itu. This is a good movie, this is a good musical. Masalahnya cuma satu, yang pertama kebagusan. Oke, kalau skor ya buat Wicked for Good, gue kasih 7,5 dari 10. Sebagai perbandingan, yang pertama gue kasih 9 ya. Kalau nggak salah tadi gue ngecek video gue sendiri, gue lupa jujur, tadi gue ngecek 9 dari 10. Kalau yang ini 7,5. Still good. Jadi silakan ditonton, ramaikan, silakan cosplay pada saat nontonnya jadi Elphaba, jadi Glinda, biar makin semarak bioskopnya. Oke, dan buat yang nonton, bagiin juga review kalian di kolom komentar. Dan tuliskan juga review itu di scorefilm.com termasuk angkanya di sana. Silakan diramaikan, dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tir Besti and La Familia. Thank you so much. Tir Sobat walaupun gak diperlihatkan di sini juga, terima kasih. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.